Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Hadratul muhtaram al-mukarram, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali istiqomah. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kita, salah satu jalan kita mendapatkan husnul khatimah. Karena hanya dengan itu kita bisa selamat menjaga iman Islam kita ila yaumil qiyamah, menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dunia sementara, akan tetapi kesementaraan dunia itu menjadi kunci buat kita bisa hidup dengan kekal, dengan nyaman ketika di ada akhirat. Maka para ulama pun mengatakan bahwa saat dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Orang kalau pergi ke ladang, ke sawah adalah tujuannya untuk nanam padi, nanam sayur-sayuran. Orang nanam itu prosesnya luar biasa. Itu sawahnya dibajak dulu, dicangkulin dulu, dikasih air dulu. Orang nyangkul bajak itu capek. Kapan panennya? Panennya nanti ketika di yaumil qiyamah. Ketika di akhirat. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Quran, "Kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa orangnya yang menanam, yang berbuat kebaikan walaupun sebutir atom besarnya, khairan yarah, maka dia akan mendapatkannya. Dan siapa yang berbuat keburukan walaupun sebesar butir atom, pasti dia akan mendapatkannya. Dalam satu kata mahfuzat dalam bahasa Arab, man yazra' yahsud, siapa yang menanam, dia pasti yang akan memanennya. Kalau tanamannya baik, maka kita akan memanen hal-hal yang baik. Kalau nanamnya buah-buahan yang buruk, ya berenuk, ya apa, ya kita harus manen. Mau nggak mau, kita harus manen. Kita yang nanam. Maka benar, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu sementara, akan tetapi menjadi tempat, menjadi ladang untuk kita beramal sebanyak-banyak mungkin yang baik sehingga kita akan memanennya di akhirat. Dan kita juga mohon pada Allah supaya panenan kita ketemu, kita nanam, manen juga tapi ketemu. Karena ada yang nanam tapi tidak ketemu. Dalam artian adalah supaya menjadi golongan-golongan yang husnul khatimah. Ada petani yang manen, dia nanam banyak sekali, nggak ketemu. Naudzubillah, karena su'ul khatimah, entah ladangnya, sawahnya kena hama. Dan di sini termasuk dalam hal tawakal, dalam bab tawakal, bahwasanya kita sebagai hamba Allah
hanya diwajibkan untuk ikhtiar berusaha semaksimal mungkin. Tidak boleh nanya hasilnya. Karena hasil adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha semaksimal mungkin. Ikhtiar, kewajiban kita adalah ikhtiar. Maka kata-kata yang sering kita dengar, usaha tidak mengkhianati hasil, itu min kalimati, sebagian kalimat orang-orang yang meniadakan bahwasanya Allah lah yang menentukan segalanya. Dalam surat Al-Qalam, Allah gambarkan, ceritakan tentang orang-orang yang akan pergi ke ladang untuk manen, karena dia yakin panenannya habis, bagus, karena dia nanam dengan baik, berusaha menanam dengan sebaik mungkin, menanam pada musim yang tepat, memberikan pupuk dengan pupuk yang tepat. Dalam surat Al-Qalam diceritakan seperti itu, sehingga mereka pagi-pagi berseru pada teman-temannya, mari kita pergi ke ladang kita akan panen yang luar biasa hasilnya. Jangan ajak orang-orang miskin di desa kita. Ada kalimat seperti itu. Ternyata pas sampai ladangnya, sampai kebunnya, habis semua sama hama. Allah kirimkan hama di situ. Sampai ladang mereka berkata, inna nahnu ladhalun, sungguh kami ini tersesat. Kayaknya bukan ladang kita di sini. Kenapa jadi begini? Baru mereka pada menyesal, sehingga akhirnya salah satu di antara mereka mengatakan, kita semua orang-orang yang zalim. Usaha yang maksimal belum tentu mendatangkan hasil yang maksimal, karena semuanya sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya usaha maksimal saja tidak mungkin, tidak pasti menghasilkan yang bagaimana dengan usaha yang biasa-biasa saja. Kembali kepada ketawakalan kita pada Allah, bahwasanya semua apa yang ada, yang terjadi di alam semesta ini sudah Allah takdirkan. Maka kita sebagai orang beriman, bagaimana sikapnya adalah tadi tawakal pada Allah. Oh, berarti Allah pengen menguji saya agar lebih lagi ikhtiarnya, belajarnya, dan tidak muring, gak marah-marah. Kalau marah-marah menandakan bahwasanya ketawakalannya, imannya masih kurang sekali. Sidqul iman, karena tawakal adalah merupakan salah satu buah daripada keimanan yang tertanam kuat dalam hati kita. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqu tayra taghdu khimasan wa tarhu bitanan." Lau tawakkaltum 'ala Allah, sekiranya kalian bertawakal pada Allah haqqa tawakkulihi, dengan tawakal yang sebenar-benarnya, la razaqakum kama yarzuqu tayra taghdu khimasan wa tarhu bitanan. Pasti Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung yang ketika pagi hari pergi dalam keadaan lapar, wa tarhu bitanan, dan kembali dalam keadaan kenyang. Inilah yang dimaksud dengan tawakal. Wa'lam anna aslat tawakkuli 'ala Allahi ma'rifatul qalbi bi anna al-umura kulluha biyadillahi ma yanfa'u minha wa ma yadurru wa ma yasu'u minha wa ma yusab. Wa'lam, dan ketahuilah oleh kita semua, anna aslat tawakkuli 'ala Allahi, bahwasanya sumber tawakal, dasar tawakal kita pada Allah adalah ma'rifatul qalbi,
hati menyadari, mengetahui bi anal umura kulliha biyadillah, bahwasanya semua urusan, semua perkara seluruhnya biyadillahi adalah ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua apapun yang terjadi, mau baik mau buruk, kulluha biyadillah, semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yanfa'u minha wa ma yadhurru wa ma yasu'u minha musarru. Baik apapun itu bermanfaat, wa ma yadhurru ataupun yang berbahaya, wa ma yasu atau yang membuat susah, wa ma yusirru apapun yang membuat senang. Semuanya sudah ada dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadikan kita sebagai mukmin muslim tidak perlu bersedih, tidak perlu marah-marah, karena namanya muslim itu adalah artinya adalah tunduk pada Allah. Ya sudah, setunduk-tunduknya, seridho ridhonya. Tinggal kita memikirkan hikmahnya apa. Sama kayak kita berdoa kepada Allah SWT. Kita berdoa dianjurkan oleh Allah dengan doa yang sungguh-sungguh mengharap dikabulkan doa tersebut. Tetapi ketahui juga bahwasanya doa tersebut haknya Allah mengabulkan atau enggak. Maka dalam doa dibagi dalam 3. Ada yang Allah kabulkan segera, ada yang Allah ganti dengan yang lain, ada yang menjadi tabungan kita nanti di akhirat. Maka dalam sebuah hadis, doa ibadah, doa wal ibadah, doa itu termasuk daripada ibadah. Barang siapa meninggalkan doa, maka termasuk orang yang sombong. Maka berdoalah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak dikabul berarti menjadi tabungan kita nanti di akhirat. Karena doa termasuk ibadah. Kalau ibadah berarti ada pahalanya. Jangan sampai muring, ya Allah kita sudah berdoa kayaknya nggak dikabul-kabul, nggak diijabah-ijabah. Udah ditambahi dengan amalan ini, dengan salawat ini, angger baik. Kembali lagi ke tawakal. Kalau kita berdoa maka harus yakin dikabul. Entah kapannya dikabul. Jangan sampai doa kita menjadi nuntut pada Allah, ngatur Allah. Itu yang kurang ajar seperti itu. Kita berdoa tapi kayak ngatur sama Allah. Ya Allah, pokoknya saya pengen begini. Kalau nggak begini, kamu tuh siapa? Kita ini siapa? Maka setiap doa yang mengandung kebaikan, Allah akan kabulkan kapannya nanti. Terserah Allah SWT. Maka kewajiban kita sebagai hamba berdoa saja. Kalau yang memang nggak dikabul, biasanya suruh introspeksi diri. Kenapa doa saya nggak dikabul? Apakah di dalam doa tersebut ada hal-hal yang buruk? Ada hal-hal yang mengandung bahaya bagi orang lain. Maka ada sebuah kata-kata adalah doa. Berhati-hati ketika berkata. Berhati-hati ketika berucap berdoa. Kenapa doa saya belum diijabah sama Allah? Barangkali tata caranya salah. Barangkali adabnya
salah atau barangkali tempatnya, maka di situ kita disuruh belajar bagaimana doa yang baik, bagaimana adab doa yang baik, belajar bagaimana kapan waktu doa-doa diijabah. Lalu setelah kita belajar mengetahui tata cara adab doa yang baik, kemudian mengetahui kapan waktu-waktu berdoa yang baik, dan kita panjatkan sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya ajarkan tentang berdoa, maka di situ kalau memang belum diijabah juga, tawakal kita bermain di situ. Allah berarti mengabulkannya nanti. Husnudzon kita pada Allah harus lebih besar. Kita ini makhluk Allah, maka terserah Allah bagaimanapun. Sementara Allah menakdirkan untuk hambanya, apapun yang datang dari Allah pasti itu yang terbaik buat hambanya. Apalagi hamba yang muslim, yang beriman kepada Allah. Karena sekali lagi kembali kepada nikmat, bahwasanya Allah tidak memberikan nikmat iman dan Islam kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Allah berikan nikmat dunia, nikmat-nikmat yang terindah oleh kita. Nikmat dunia Allah berikan kepada siapa saja yang Allah sukai dan Allah tidak sukai. Yang muslim Allah kasih, yang kafir juga Allah kasih. Yang taat Allah kasih, yang maksiat juga Allah kasih. Itu nikmat dunia. Dan nikmat itu tidak bisa dibawa, tidak bisa menemani kita di alam kubur. Nikmat yang menemani kita di alam kubur adalah nikmat iman dan Islam. Maka ini yang wajib kita syukuri, kita jaga hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Maka kita mohon pada Allah supaya menjadi orang-orang yang husnul khatimah, yang meninggalnya membawa iman dan Islam. Maka di sini jelaskan bahwasanya asal tawakal adalah pada Allah adalah hati menyadari, mengetahui bahwasanya setiap umur, setiap perkara, setiap urusan, semuanya biadillahi, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu bermanfaat ataupun yang berbahaya, baik yang membuat susah atau perkara yang membuat senang. Wa anal khalqa law ijtama'u kulluhum ala an yanfa'uhu lam yanfa'uhu illa bi syai'in qad kataballahu lahu. Dan bahwasanya ketika makhluk semuanya berkumpul bahu-membahu untuk mendatangkan manfaat untuk kita, lam yanfa'uhu, tidak akan bisa bermanfaat illa bi syai'in qad kataballahu lahu, kecuali dengan sesuatu yang emang sudah Allah catatkan, sudah Allah takdirkan. Makhluk semuanya berkumpul untuk menolong kita, untuk mengangkat derajat kita. Semuanya bahu-membahu supaya kita menjadi orang yang terkenal atau apa. Tidak akan berfaedah kalau memang Allah tidak catat dia menjadi orang mulia. Di Palembang lah beliau ditegur sama Allah oleh Nabi, oleh Rasulullah. Ada dukun sakti nantang, Pak Pendi, besok hujan apa enggak? Lagi musim panas, Pak. Apa dia bilang besok hujan? Emang besok hujan, Pak? Hujan. Dukunnya kalah. Cuman ketika itu antara sadar dan enggak, lagi tidur di kursi, Rasulullah datang. Matanya melotot. Dia mimpi ketemu Rasulullah, tegur, ya Effendi, taubat kamu. Matanya sambil melotot. Bangun nangis jadi-jadinya. Suruh sholat sunat taubat. Semenjak itu beliau nggak pernah lagi. Sudah, untuk menebus supaya Rasulullah senang lagi,
Beliau bangun jam 1, jam 12, sholat tahajud terus sampai subuh. Habis subuh dia ngaji, jam 6 tidur. Bangun lagi jam 9 sholat duha, muter. Begitu aja. Amalan kita yang kita tanam di dunia, kalau nggak husnul khotimah nggak ketemu. Nauzubillah min dzalik. Maka benar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian semua meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Udah kita ditakdirkan iman Islam aja luar biasa senangnya. Karena kita termasuk dari golongan orang-orang yang Allah cintai. Termasuk dari golongan orang-orang yang Allah cintai. Itu syukurnya luar biasa. Maka dijaga, mudah-mudahan sampai husnul khatimah. Biar ketemu lagi dengan aman, dengan tanaman-tanaman kita. Ada kata-kata mutiara, kalau kalian ingin bahagia dalam waktu seminggu, maka jalan-jalanlah, pelesiran itu. Hari Senin, hari Ahad refreshing. Itu untuk membuat kita kembali senang, gembira. Kalau kalian ingin bahagia dalam waktu 1 tahun, maka tanamlah, nanam rawa ketika panen senang. Kalau kalian ingin bahagia selamanya, maka didiklah anak kita menjadi orang yang beriman, Islam, luar biasa. Itu kebahagiaan yang terus menerus. Kita meninggal juga tetap mendapatkan pahala mengalir karena mendidik anak yang saleh. Maka kata Ustaz Hadi Hidayat, ketika anak mulai belajar membaca, maka orang tua wajib mengajarkan baca Fatihah. Ngajinya sama orang tuanya dulu, jangan serahkan ke orang lain. Diajari anak ngaji Quran, alif bata, sampai dia bisa baca Fatihah. Sudah bisa baca Fatihah, sudah khatam, pengen ngaji di guru lain biar bisa diakui, mangga. Dasarnya kita yang mengajarkan Fatihah, maka ketika anak kita sholat, baca Fatihah, kita mendapatkan pahala sholatnya. Karena dia bisa baca Fatihah lewat kita. Ketika dia ngaji, maka kita mendapatkan pahala ketika dia ngajinya. Apalagi kalau dia berusaha menjadi orang yang mau menghafal Quran. Kita sebagai orang tuanya terus dapatkan aliran pahala dari mereka, anak kita yang menghafal Quran. Jangan sampai diserahkan orang. Maka kita sebelum kitanya dulu bisa ngaji. Orang tuanya dulu bisa ngaji. Maka luar biasa. Maka kita tanam sebanyak-banyaknya ketika di dunia untuk dipanen di akhirat, dengan catatan kitanya harus husnul khatimah dulu. Hidup dalam keadaan iman dan Islam, meninggal juga dalam keadaan iman dan Islam. Maka luar biasa ancamannya. Bagaimana supaya tetap iman dan Islam? Jangan tinggalkan sholat. Apalagi yang fardu. Karena ancamannya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, dalam sebuah riwayat dan sebuah hadis Rasul sudah jelaskan, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Man taraka shalah faqad kafar. Yang membedakan kita dengan orang-orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Karena pentingnya sholat, bahkan Allah sudah menyediakan azab, 12 azab untuk yang meninggalkan sholat dengan sengaja. 3 ketika dia hidup di dunia, azabnya Allah berikan.
3 ketika menjelang ajalnya, 3 ketika di kuburannya, dan 3 ketika di akhirat. Orang meninggalkan sholat dengan sengaja, Allah azab. Sama sekali dia nggak sholat. Ini bagi yang muslim, berarti kan murtad dia. Dia Islam tapi nggak mau sholat. Bangga lagi, naudzubillah min dzalik. Maka Allah cabut 3 hal dari dalam hidupnya. Pertama, Allah cabut aura kesolehan dari raut wajahnya. Orang nggak sholat, mukanya serem, kayak kuburan. Orang Papua hitam, tapi kalau dia sholat, manis tak kelihatannya. Karena bercahaya, auranya Allah kasih. Orang Muslim nggak sholat, udah orangnya hitam, nggak sholat, kereng, makin kereng. Allah cabut aura kesolehannya. Yang kedua, Allah cabut haknya sebagai muslim. Haknya sebagai muslim dari muslim yang lain. Ketika kita berdoa setelah sholat duha, Allahumma in kana arzaquna fis sama'i fanzilha. Saya yang lagi jalan-jalan nggak sholat duha, ibu yang sholat duha baca doanya begitu kalimatnya, Allahumma in kana arzaquna, ya Allah seandainya rezeki kami di langit, fa'anzilha, maka turunkanlah. Saya yang lagi jalan-jalan karena saya Islam, nggak sholat, dapat jatahnya. Jatah dari orang yang doa menggunakan kata-kata nahnu, ya Allah, kalau dosa kami banyak, ampuni ya Allah. Orang Islam sedunia dapat. Itu haknya. Mendapatkan doa yang kita bacakan, walaupun kita nggak doa. Allah cabut hak itu. Yang ketiga, azabnya adalah Allah cabut keberkahan dari rizki yang Allah berikan padanya. Itu 3 ketika dia hidup di dunia. 3 menjelang sakatul maut. Dia, Allah akan tampakkan azab yang pertama. Allah berikan rasa haus yang luar biasa. Cekak-cekak tenggorokannya itu saking hausnya. Dikasih minum juga nggak bakal kenyang. Yang kedua, Allah tampakkan tempatnya di neraka. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bila iman wal Islam. Dia akan mati meninggalkan dunia ini tanpa membawa iman dan Islam, alias mati kafir. Salat itu seperti itu ini. Pentingnya luar biasa. Dan 3, ketika di alam kubur. Bumi yang kita pijak, bumi yang kita injak, yang kita injak-injak, kita bangun rumah di atasnya, kita buang kotoran di dalamnya. Itu jangan dikira diam. Dia akan mendoakan orang-orang yang menginjaknya ketika orang tersebut beribadah dan taat pada Allah. Ketika seorang hamba bangun, kemudian dia berjalan untuk wudu, bumi yang diinjak, dia berdoa mohon ampunan untuk Allah, kepada Allah untuk hamba tadi. Tetapi ketika hamba tadi menginjak puncak bumi tersebut untuk bermaksiat pada Allah, dia ngancam, awas kamu, nanti ketika mati saya akan himpit kamu sempit-sempitnya, sehingga tulang rusuk dengan tulang rusuk itu begini, karena dihimpit dan gemertakan semuanya. Maka ketika ada orang kafir, ada orang yang muslim, kemudian dia nggak pernah sholat, azab yang pertama seperti itu. Pernah ngelihat ini Pak, apa? Ada kumpulan kaleng apa tuh, minuman soda tuh, ada mesin presnya tuh, ya kayak gitu, kira-kira gambarnya seperti itu lah. Allah yarham, ibu saya cerita,
Beliau menyaksikan bahwasanya ada orang yang kerjaannya melebarkan tanahnya sendiri, memindahkan patok tanahnya, digeser di tanah dia, di tanah tetangganya, patoknya digeser ke sana, digeser lagi. Apa yang terjadi? Beliau menyaksikan ketika orang tersebut meninggal, dimasukkan kuburan, nggak muat, Pak. Kakinya manjang. Akhirnya digali lagi, dilebarin kuburannya. Angger bae manjang. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.